Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kan kita lanjutkan pertemuan kita masalah perumahan ya, dan perbaikan lingkungan pemukiman. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas masalah bagaimana rumah sehat, maka pada bagian kedua ini kita akan berbicara masalah bagaimana perbaikan lingkungan permukiman. Kita ketahui bahwa sebenarnya satu rumah itu tidak bisa dilepaskan dari lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, rumah yang sehat ini terkait dengan lingkungan yang juga sehat. Artinya kita juga harus menciptakan tidak hanya sekedar rumah sehat, tetapi juga lingkungan yang sehat. Nah, lingkungan sehat ini tentunya dilakukan dengan perbaikan lingkungan pemukiman. Nah, salah satu masalah yang dihadapi sejak zaman dulu, sejak zaman kolonial ya, adalah adanya pemukiman kumuh. Jadi kalau dilihat bahwa permukiman kumuh ini sebagai kegagalan dari sistem penyediaan perumahan. Di websitenya MIT disebutkan bahwa permukiman kumuh adalah bentuk kegagalan kebijakan, pemerintahan yang buruk, korupsi, peraturan yang tidak tepat, pasar lahan yang tidak berfungsi, sistem pembayaran tidak responsif, dan kekurangan kemauan politik yang mendasar. Setiap kegagalan ini menambah beban pada masyarakat yang sudah terbebani. Kemiskinan yang sudah terbebani kemiskinan dan menghambat potensi pembangunan manusia yang dapat ditawarkan oleh kehidupan kota. Jadi pemukiman kumuh itu sebenarnya adalah cermin dari kegagalan pemerintah. Semakin luas pemukiman kumuh, semakin terlihat kegagalan pemerintahan tersebut dalam hal kebijakan, dalam hal bagaimana mengatur negara, adanya korupsi, ya, peraturan yang tidak tepat, kemudian juga masalah lahan, pasar lahan yang tidak berfungsi, artinya lahan dikuasai segelintir orang saja, kemudian adanya pemerintahan yang tidak responsif dan kekurangan kemauan politik. Ini yang terjadi pada saat kita melihat satu pemukiman kumuh. Jadi pemukiman kumuh tidak hanya sekedar kesalahan dari orang yang tinggal di sana, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah sebenarnya di situ. Nah, kita lihat misalnya ini di daerah Jodipan di Malang, ya, ini ada satu pemukiman di bantaran sungai. Jadi sejak lama sebenarnya sudah ada di bagian kanan dari foto ini daerah yang sudah dihuni. Sementara daerah ini masih berupa daerah kosong. Ya. Dan di daerah belakang ini adalah sungai Brantas. Jadi kalau kita melihat di tahun 1910, ya, foto dari KITLV ini, daerah ini masih berupa satu daerah kosong. Tapi kemudian kita melihat ini kondisi di sekitar tahun 2000, ya, daerah ini sudah penuh dengan rumah. Ini daerah kosong tadi, ya, ini sudah penuh dengan rumah atau pemukiman. Kemudian dilakukan improvement sekitar tahun 2019, 2018 kalau tidak salah, dicat kemudian dengan warna-warni. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kemudian ini yang disebut sebagai satu improvement? Satu peningkatan. Nah, ini menjadi kajian yang menarik, ya, Apakah dengan mengubah warna dari rumah ini sudah menjadikan rumah ini adalah kawasan yang improvement, kawasan yang sudah meningkat seperti itu? Baik, nanti ini bisa dibahas, ya. Menarik sekali bahwa tren yang ada sekarang adalah bahwa di daerah-daerah yang kumuh misalnya saja diubah warnanya, ya, kemudian dengan pengubahan warna itu terlihat bahwa kampung itu terjadi peningkatan atau improvement. Tapi pertanyaannya adalah, apakah benar bahwa improvement itu yang diharapkan dan improvement itu yang terjadi misalnya saja? Ini yang harus kita kaji, ya, di dalam perbaikan housing. Oke. Kita definisikan dulu apa itu kawasan dan permukiman kumuh. Jadi permukiman kumuh di dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang PKP, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni. Ya, definisi awalnya tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan. Satu, bangunannya tidak teratur. Dua, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi. Dan kualitas bangunan dan sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat. Ya, ada tiga hal ini yang menjadikan pemukiman itu kumuh. Satu, tidak teratur. Ya, satu, tidak teratur. Yang kedua, kepadatannya terlalu tinggi. Ya. Kalau kepadatan bangunan tinggi tetapi teratur, seperti di apartemen atau rumah susun, ya dia bukan lagi kawasan kumuh. Ya. Atau tidak teratur tetapi tingkat kepadatannya bangunannya tidak tinggi, misalnya di pedesaan misalnya, itu juga bukan pemukiman kumuh. Dan terlebih lagi ada syarat yang ketiga, bahwa kemudian di situ kualitas bangunan dan sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat. Nah, syaratnya apa? Ya, kita sudah diskusikan di dalam pertemuan sebelumnya, masalah rumah sehat, masalah permukiman sehat, ya paling tidak syarat-syarat itu yang harus dipenuhi. Kemudian kriteria permukiman kumuh menentukan kondisi kekumuhan. Ya, ini ada di dalam Permen PU nomor 2 tahun 2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan lingkungan kumuh. Jadi kualitas bangunan ini ya dan sarana prasarana dilihat dari bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran. Jadi tinjauannya adalah tidak sekedar kualitas bangunannya, ya, tetapi ada sarana prasarana. Ya, kalau bangunan gedung ini adalah terkait dengan kualitas bangunan, sementara sarpras ini menyangkut masalah jalan, kemudian penyediaan air minum, drainase, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan juga proteksi kebakaran. Ya, jadi kembali lagi bahwa syarat kumuh itu ada 3, tidak teratur, padat, material bangunan, ya, atau kualitas bangunan. Nanti yang membedakan adalah kualitas bangunannya seperti apa, kemudian jalan lingkungannya seperti apa, penyediaan air minum seperti apa, drainase lingkungan dan pengelolaan air limbah seperti apa, dan pengelolaan persampahan proteksi kebakaran. Oke, ini kita lihat Dharavi, ya, salah satu the largest slum in Asia. Jadi kalau mau melihat bagaimana kehidupan di Dharavi, barangkali bisa dilihat di film Slumdog Millionaire, ya. Cukup menarik film ini, ya, dengan latar belakang kehidupan yang ada di Dharavi. Kalau dilihat sepintas ya memang teratur, tetapi ini sebenarnya kembali lagi bahwa teratur saja tidak cukup untuk tidak menyebut daerah ini kumuh, yaitu kepadatannya yang tinggi, kemudian kualitas bangunan dan sarana prasarananya. Baik, ini kalau dilihat sepintas ya nampak teratur. Ada jalan di sini, ya. Kemudian ada bangunan, ya. Tidak ada yang bangunannya miring gini misalnya nggak ada. Tapi kalau kita lihat lebih lanjut, nah misalnya di sini, bagaimana kemudian sarana cuci ya di sini, sarana cucinya, yang memanfaatkan air genangan atau bahkan air sungai di sini. Kemudian juga bagaimana untuk air mandi. Kalau kita lihat ini di sebelah ini adalah pipa distribusi atau pipa transmisi air minum yang melayani daerah Bombay dan melewati area Dharavi. Apakah tidak ada kebocoran? Ada beberapa titik yang kemudian menjadi bocor misalnya di sini. Tapi kalau kita lihat, sebagian besar masyarakat ini memanfaatkan air ini. Air genangan ini ya untuk mandinya. Ada beberapa foto yang lain barangkali bisa saudara lihat di ini, di sini. Dan ini menjadi daerah yang sangat terkenal sekali. Di beberapa tempat ya ada juga hal-hal yang sama, misalnya pemukiman di Rio de Janeiro, ya, favela, ya, pemukiman sangat padat, kemudian menjadi terkenal karena peredaran narkoba di situ. Kemudian juga di beberapa tempat yang lain yang menjadi daerah kumuh.
Kalau di Indonesia ya tentunya saudara bisa lihat kembali ya dari dokumen-dokumen di kota saudara, daerah mana yang kemudian menjadi daerah kumuh. Nah, ini beberapa materi. Ini materi ini saya dapatkan dari materi TU Delft, ya, masalah housing, masalah perumahan dan pemukiman kumuh. Ada pertanyaan, mengapa tidak membongkar permukiman kumuh dan membangun yang baru? Jadi yang menjadi menarik adalah bahwa kembali lagi kita lihat bahwa rumah itu tidak hanya sekedar fisik di situ, tetapi di situ ada perilaku, ada manusia. Ini yang kemudian menjadikan bahwa perbaikan pemukiman kumuh itu tidak sesederhana kemudian memindahkan orang dan meratakan area itu. Mengapa? Karena sebenarnya di situ, karena di sini terdiri dari banyak orang, maka di sini sebenarnya sudah ada jejaring sosial. Sehingga kalau pernah saudara dengar misalnya orang di pemukiman kumuh dipindah ke rumah susun misalnya saja, maka setelah sekian bulan mereka akan kembali lagi ke pemukiman kumuh. Di samping dengan alasan tidak bisa membayar sewa di pemukiman kumuh, alasan yang lain adalah bahwa di situ jejaring sosialnya sudah berbeda. Ya, interaksi sosialnya sudah berbeda. Padahal interaksi sosial itu yang menyebabkan atau yang menjadi salah satu daya dukung dari kehidupan mereka keseharian atau daya dukung mereka atau bagaimana mereka bertahan hidup, sebenarnya seperti itu. Ya. Bagaimana kemudian di sini mengatasi situasi yang sulit, kemudian menawarkan rasa identitas dan kepemilikan. Nah, rasa identitas ini kalau dibawa ke ranah yang negatif, misalnya saja ada tawuran antar kampung, misalnya saja. Ini karena masalah identitas, identitas pemukiman. Tapi yang jelas di sini, orang-orang di daerah yang kumuh ini mengatasi situasi yang sulit yang mereka hadapi sehari-hari dengan cara mereka, dengan jaring sosial mereka. Kemudian alasannya merencana membangun kawasan yang baru dapat menghabiskan biaya 10-15 kali lebih banyak daripada meningkatkan pemukiman kumuh. Seringkali tidak mungkin menemukan lahan untuk pembangunan baru yang berbiaya rendah. Kemudian lokasi-relokasi seringkali jauh dari area kerjana ini juga. Jadi kalau saudara lihat misalnya di kawasan perkotaan di Jakarta, ya walaupun ada banyak gedung-gedung besar di sepanjang Jalan Tamrin atau Jalan Sudirman, tetapi kalau saudara masuk agak jauh, ya, lebih dalam di bagian belakang itu ada semacam kos ya atau kontrakan-kontrakan yang sangat kecil sekali di mana kemudian orang tinggal. Ya, karena ketidakteraturannya atau materialnya mungkin saudara bisa menganggap itu sebagai pemukiman yang kumuh. Tapi orang ada saja yang mau tinggal di situ. Kenapa? Ya karena itu dekat dengan area kerja. Kemudian mengapa merobohkan rumah ketika sudah ada kebutuhan besar untuk melindungi keluarga dan meningkatkan masalah memperburuk keadaan. Jadi pada saat kemudian rumah dirobohkan, sementara di situ sudah ada family atau keluarga, maka keluarga itu cenderungnya akan bubar atau pindah ke jalan. Dan ini menjadi lebih tidak layak dibandingkan mereka tinggal di pemukiman kumuh. Argumentasinya seperti itu. Jadi di sini pilihan pertama adalah meningkatkan apa yang Anda miliki. Nah, tapi tetap masalahnya nanti lagi-lagi pada status lahan misalnya saja, ya keamanan status lahan, kemudian juga atas dasar atau hak apa mereka boleh tinggal di area itu, misalnya itu juga menjadi penting. Nah, di samping meningkatkan lokasi kumuh, kita juga harus membuat satu tindakan untuk mencegah bahwa pemukiman kumuh itu tidak akan terjadi lagi di masa mendatang. Bahwa perbaikan pemukiman kumuh dan liar yang ada hanya mengatasi timbunan masalah. Terlepas dari kemajuan perbaikan dan manajemen kota, sebagian besar kota negara penerimaan tidak dapat mengimbangi pertumbuhan fenomenalnya dan meningkatnya jumlah kaum miskin di kota. Upaya besar diperlukan untuk mencegah perkembangan pemukiman kumuh di masa depan, membutuhkan peningkatan kinerja pemerintah. Jadi intinya sebenarnya adalah kawasan kumuh kalau kemudian tidak dikendalikan, maka kawasan itu akan semakin meluas dan pada saat meluas akan menjadi lebih sulit untuk kemudian dikendalikan.
kendalikan, sehingga di situ harus diatur ya pengembangannya. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah perencanaan penggunaan lahan yang efektif, ya, memberikan hak akses dasar untuk infrastruktur primer untuk mengurangi biaya perluasan jaringan. Merevisi kebijakan peraturan untuk mencegah pemukiman kumuh dan permukiman yang luas di daerah yang tidak aman atau rentan lingkungannya. Kemudian mengoptimalkan penggunaan sumber daya lokal. Kota-kota memiliki sumber daya yang signifikan tetapi seringkali tidak dimanfaatkan, membutuhkan penguatan manajemen perkotaan dan kinerja keuangan, serta kemitraan yang efektif dengan sektor swasta dan masyarakat. Nah, bagaimana kemudian di Indonesia sekilas bahwa ini sudah dilakukan sejak di zaman pemerintahan kolonial Belanda, ya, terutama sejak dilakukan desentralisasi pemerintah dan pembentukan pemerintah kota atau JMT. Yang ini sekitar tahun 1914-an lah ya, sejak undang-undang desentralisasi kemudian disahkan. Pada tahun 1929 misalnya untuk perbaikan 4.000 hektar kawasan kumuh di perkotaan Hindia Belanda dikuncurkan dana hampir sebanyak 10 juta gulden. Ya, perbaikan kampung ini terutama dilakukan pada jalan dan saluran air. Nah, di dalam perbaikan kawasan seringkali dilakukan pemindahan penduduk. Misalnya di daerah Kemelaten Semarang, di lokasi yang baru disiapkan rumah-rumah yang sudah ditata dan dilengkapi dengan MCK umum. Kemudian pada masa perbaikan kembali Indonesia, pembangunan kembali misalnya dikenal adanya Kampung Improvement Program di Surabaya misalnya di tahun 70-an. Ini yang dilakukan Kampung Verbetering ya, atau perbaikan kampung di Bandung. Jadi perbaikan ini menyangkut dari jalan yang sebelumnya seperti ini menjadi lebih baik, kemudian juga perbaikan pada sarana drainase. Ya, di sini dicoba misalnya ada lapisan trus beton, ya, kemudian di aspal jalannya sehingga daerah itu menjadi lebih bagus atau menjadi lebih layak. Kemudian ini juga yang dilakukan di Bogor, ya, dari jalan tanah, ya, kemudian diperbaiki menjadi jalan makadam, jalan batu. Kemudian dapat dilihat bagian tengahnya ini ada beton, ya. Kemudian di sini ada selokan, ya, ada selokan diperbaiki. Nah, sehingga apa yang terjadi bahwa di sini tidak lagi terjadi genangan atau paling tidak pada saat musim penghujan jalan ini tidak menjadi becek atau tergenang sehingga tidak bisa dilewati. Salah satu konsep perbaikan. Kemudian ini yang di Kemelaten tadi bahwa misalnya dibangun MCK ini, sarana mandi cuci kakus ini, ya, untuk rumah-rumah yang sudah dibangunkan di bagian depan. Ya, ini yang contoh perbaikan dilakukan di masa kolonial. Kemudian untuk Kampung Improvement Program misalnya diautori salah satunya oleh Prof. Johan Silas dari ITS. Jadi kampung ini adalah nama lokal untuk pemukiman atau settlement baik terencana maupun tidak terencana. Di Surabaya tahun 93 luas kampung sekitar 7% dari luas kota dengan populasi 63% warga kota. Jadi 63% ini menghuni 7%. Nah, ini awalnya adalah bukan kawasan kumuh, karena kampung itu sebenarnya membentuk satu identitas dari warga kota Surabaya. Nah, untuk menjadikan daerah itu tidak kumuh, maka dilakukan Kampung Improvement Program. Jadi artinya sesuatu yang sejak awal menjadi ciri dari warga kota Surabaya, orang Surabaya itu bangga disebut sebagai warga kampung sebenarnya seperti itu. Program ini mencegah ya jangan sampai kemudian kampung ini menjatuh menjadi kampung yang kumuh, sehingga dilakukan perbaikan. Apa saja pencapaiannya? Meningkatkan lingkungan pemukiman 1,2 juta warga dengan luas area sekitar 3.000 hektar, peningkatan jalan kampung ya, hampir sepanjang 220 km,
pembangunan 93 km saluran drainase, penanaman 58 km pipa air, pembangunan 86 unit MCK, peningkatan pelayanan sampah, dan bangunan sekolah. Sehingga kesuksesannya ini salah satunya mendapatkan hadiah The Aga Khan for Arsitektur tahun 86, kemudian ada UNED Award dan juga ada Habitat Award. Jadi kalau sampai sekarang misalnya, kalau Anda berkesempatan masuk di Surabaya, maka walaupun pemukimannya itu padat, tetapi permukiman itu tidak kumuh. Ya, ingat syaratnya tadi kumuh itu kalau bangunan tidak teratur, kemudian juga kepadatan tinggi, kemudian sarana prasarana gedung tidak mendukung. Nah, kalau di Surabaya, pembangunan kampung ini walaupun padat, dia relatif teratur dengan material bangunan yang cukup baik. Sebenarnya arahnya ke situ sehingga sini tidak menjadikan kampung itu menjadi sesuatu yang kumuh. Nah, perbaikan mirip tadi dilakukan di Belanda, misalnya saja pada perbaikan jalan, sarana drainase, ya, kemudian ada bak-bak sampah, beberapa contoh saja, ya, foto-foto tahun 80-an ini, kalau sekarang menjadi lebih lagi atau lebih baik lagi. Untuk perbaikan kota tanpa kumuh, misalnya ya, kita kenal ada target 100-0-100 ini misalnya di tahun 2000 untuk tahun 2019. Ya. Target ini direvisi kemudian di dalam PUPR Visium untuk tahun 2020. Tantangan di sini tantangannya ini kalau tidak salah berbasis pada data tahun 2014 atau 2015. 38.000 hektar, ya, atau sekitar 10% di kawasan perkotaan itu adalah kawasan kumuh. Kemudian 231 kota kabupaten memiliki SK Wali Kota atau Bupati tentang pemukiman kumuh. Kemudian ada sekitar 4.000 kawasan pemukiman kumuh di perkotaan. Kawasan tadi 38.000 hektar. Apa strategi penanganannya? Multi stakeholder, pemerintah daerah, komunitas swasta LSM, dengan pendanaan APBN, APBD, pinjaman luar negeri, hibah, dan CSR. Ya. Dengan program penanganan, ada pengaturan dan perencanaan, pengaturan pembentukan landasan hukum bagi pemerintah daerah, masyarakat penyelenggaraan pemukiman. Sementara perencanaannya difasilitasi oleh pemerintah kota kabupaten dalam penyusunan perencanaan kawasan pemukiman. Dengan kegiatan pendampingan penyusunan rencana pengembangan pemukiman, perumahan dan kawasan permukiman atau RP3KP di kota, kabupaten, dan pendampingan penyusunan rencana kawasan permukiman RKP. Kemudian dilakukan pemugaran, ya, perbaikan dan pembangunan kembali menjadi pemukiman layak huni. Ada permajaan, mewujudkan pemukiman yang lebih baik. Ada pemukiman kembali. Ya, pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan atau rawan bencana serta menimbulkan bahaya bagi barang maupun manusia. Kegiatannya adalah new site development dan pembangunan rumah susun sederhana. Ya, jadi ada pemugaran, peremajaan, dan pemukiman kembali. Ini targetnya ya tahun 2019 adalah 0% untuk kawasan kumuh, artinya pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana sarana pendukung menuju kota tanpa kumuh. Targetnya 2015 ya dari 10% di tahun 2014 turun ke 8%, 6%, 4%, 2%, dan 0%. Nah, oleh karena tidak tercapai di tahun 2019, ya, maka ada perubahan di dalam pemukiman, perubahan target ya, perubahan target. Di tahun 2017 sampai 19 ada 27.000 hektar kawasan kumuh ya. Kemudian di 2024 targetkan tinggal 17.000 hektar kawasan kumuh dan di 2030 0% 0 hektar kawasan kumuh. Ini didukung dengan 5,4 juta backlog dari masyarakat berpenghasilan rendah, ya, pembangunan
2,76 juta unit. Ya. Kemudian 5 juta backlog, dan kemudian di tahun 2000 sampai dengan tahun 2030 ada 3 juta backlog. Nah, targetnya apa? Di sini adalah 100% smart living atau hunian cerdas. Baik, itu target-target di Vision 30. Kalau saudara lihat di sini juga ada masalah-masalah terkait dengan pengairan, ya, ada masalah terkait dengan jalan. Sementara di sini selain pemukiman kumuh ada terkait dengan masalah air minum dan ada masalah sanitasi. Dan mohon maaf ya kalau sering tertukar istilahnya antara pemukiman dan permukiman. Ya, dimaksud di sini adalah permukiman. Nah, tentunya ini berawal dari perbaikan perencanaan. Ya, yang sebelumnya di sini ada spatial plan, ya, masalah keuangan, ada development plan, ya. Kemudian di sini perubahan kedepannya adalah bagaimana mengintegrasikan antara perencanaan spasial dan perencanaan pengembangannya. Jadi pada saat pengaturan pemukiman kumuh ini kembali lagi bahwa rencana tata ruang wilayah ini menjadi sesuatu yang penting. Ya. Di samping juga kemudian ada rencana pembangunan jangka pendek daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, ya, sebagai andalan. Ini terkait dengan pengaturan master plan-nya, ya, karena di sini rencana kawasan pemukiman atau RKP ini ada bagian dari master plan, ada yang berbentuk komprehensif master plan, small scale master plan, fungsional master plan, strategic master plan, ada rigid master plan. Ya. Oke, di sini kalau untuk pembangunan kawasan kumuh itu biasanya ada di strategic master plan, sementara kalau untuk rencana kawasan pemukiman ada di comprehensive master plan. Detailnya silakan dicermati, ya, tiap-tiap jenis master plan. Baik, di sini untuk makro kebijakan pembangunan perumahan kawasan pemukiman, jadi Undang-Undang Dasar pasal 28 poin H, kemudian ada sasaran pokok pembangunan nasional RPJP N, rencana pembangunan jangka panjang nasional 2005-2025, terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan ditandai oleh terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi prasarana sarana pendukung bagi seluruh masyarakat dan seterusnya. Kemudian Undang-Undang Nomor 39 tentang hak asasi manusia. Ini tahunnya 1999 dan 2009. Kemudian ada juga target-target Sustainable Development Goal, ya, 2030. Tentang hunian layak yang terjangkau, ya, ini penting. Kemudian lingkungan pelayanan infrastruktur dasar pemukiman yang layak, ada kepastian bermukim, ya, secure tenure. Ini yang menjadi penting tadi saya sebutkan di depan tadi, bahwa kepastian masalah di mana orang itu tinggal, ya, walaupun itu sewa sekalipun ini menjadi penting. Tidak harus hak milik, ya. Tetapi bagaimana dalam jangka waktu tertentu, misalnya dia menyewa, kemudian dia tidak diusir atau digusur misalnya, itu juga menjadi penting. Kemudian di sini ada Undang-Undang PKP, ya, tahun 1 tahun 2011 tadi, perumahan dan kawasan pemukiman, kemudian ada National Urban Agenda, di sini yang membentuk kota yang inklusif tanpa permukiman. Artinya seperti itu. Kemudian ada mandat di Sustainable Development Goals, ya, jadi di poin nomor 11, ya, goal nomor 11 mengenai kota dan pemukiman yang berkelanjutan, yang ini didukung dengan tujuan nomor 6, ya, air bersih dan sanitasi yang layak. Jadi perencanaan pengembangan secara holistik, yaitu penyediaan akses masyarakat terhadap perumahan dan pemukiman yang layak dalam rangka mewujudkan kota tanpa pemukiman kumuh. Ya, tadi ada rumah, kemudian ada perumahan yang cukup ruang, konstruksi bahan bangunan aman, cukup air minum, cukup sanitasi. Ditambah di sini ada secure tenure dan affordable. Ada keamanan terkait dengan atau kepastian hukum terkait dengan status rumah atau lahan yang tinggi dan juga keterjangkauan. Kemudian ada keserasian dengan ruang. Sedangkan bagian luar ini kalau kita pelajari misalnya ada bagian lingkungan hunian, ada sistem perkotaan, maka
untuk sistem perkotaan, pemukiman, dan perumahan, ini harus memenuhi SDG nomor 11, sementara untuk air minum sanitasi ini memenuhi goal nomor 6. Jadi ini keterkaitan antara goal nomor 6 dan 11 ya, di dalam perbaikan untuk kawasan pemukiman, khususnya kawasan pemukiman. Baik, ini detail-detailnya ya, target nomor 11 tadi, pada tahun 2030 menjamin akses untuk semua perumahan yang layak, aman, terjangkau, pelayanan dasar, dan menata kawasan kumuh. Indikatornya, kalau secara nasional, ya saya bacakan nasional saja, proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau, layak dan terjangkau. Kemudian, definisi operasionalnya bagaimana? Ya, ketahanan bangunan, cukup luasnya, akses air layak, akses sanitasi layak, ya itu tadi yang sudah di bagian depan tadi. Kemudian definisi operasional SDG dengan keterkaitan satu sama lain. Rumah layak huni, ketahanan bangunan seluruh material, atap, lantai, dinding termasuk kriteria layak. Kemudian kecukupan dari luas tempat bangunan, kemudian ada akses air minum ini dan sanitasi ini nanti kita diskusikan pada saat kita mendiskusikan masalah air minum dan sanitasi layak. Air minum layak tentunya sumber air minum utama terlindungi ya, jarak ke penampungan kotoran itu lebih dari 10 meter, sedangkan akses sanitasi layak ada bangunan atas menggunakan kloset layer angsa, bangunan bawahnya ada tangki septik atau spal ini pengolahannya. Dan penggunaan fasilitas sanitasi digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama rumah tangga lain tertentu. Bukan MCK umum ya. Rumah tangga tertentu misalnya dengan rumah yang berdekatan atau dengan keluarga yang masih. Jadi pengukuran indikator dasar perumahan dan pemukiman layak adalah satu masalah ketahanan bangunan. Salah satu bangunan atau lebih tidak layak, maka ini tidak layak huni. Kalau ini semuanya memenuhi kelayakan bangunan, ya, memenuhi kriteria itu bangunan. Yang kedua adalah luas bangunan. Apakah kurang dari 7,2 meter persegi? Kalau kurang ya ini tidak layak huni. Oke, lebih dari 7,2 meter persegi. Dilihat masalah sanitasinya. Kalau tidak layak huni. Kalau layak, dilihat air minumnya. Kalau tidak layak, berarti rumah tidak layak. Tapi kalau semuanya sudah layak, komponen-komponen ini, ketahanan bangunan, luas bangunan, sanitasi, dan air minum, maka disebut sebagai rumah layak. Baik, di sini aspek-aspek dalam mencapai kota tanpa kumuh, ya, infrastruktur dasar, ya, terpenuhi, kemudian sosial ekonomi, masalah rencana tata ruang, pembiayaan perumahan, masalah lahan, dan penyediaan perumahan. Ini silakan dibaca detailnya lebih lanjut di sini. Kemudian ada dual track di dalam penanganan permukiman kumuh. Yang pertama adalah slum upgrading, ya tadi di depan bagaimana meningkatkan kawasan kumuh, dan yang kedua adalah pencegahan dari kawasan kumuh. Di upgrading ini ada komponen dalam peningkatan kualitas, yaitu membuka akses jalan, memperbaiki kualitas akses jalan, ya, menyediakan infrastruktur, perencanaan pemukiman, land regularization, kemudian ada peningkatan kualitas hunian dan lain sebagainya yang mendukung peningkatan kualitas dari rumah dan permukiman. Dengan preventionnya, ya, di sini ada strategi terkait perumahan dan permukiman, ada rumah baru dan rumah existing. Jadi ada penyediaan lahan, perencanaan mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan hunian, investasi dalam infrastruktur, pembiayaan perumahan, reformasi regulasi peraturan, dan pembangunan kapasitas industri perumahan. Transformasi untuk mencapai kota tanpa kumuh, di sini butuh transformasi dari slum upgrading ke slum elevation. Ya, jadi slum upgrading yaitu fokus terhadap peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman, penanganan isu persoalan existing melalui penyediaan infrastruktur. Ini kemudian bertransformasi menjadi slum elevation. Slum elevation ini fokus dalam menangani permukiman kumuh existing sekaligus juga mencegah terbentuknya pemukiman kumuh baru. Menuju slum elevation, maka dibutuhkan penanganan perumahan dan pemukiman secara komprehensif. Ya.
selama upgrading yang komprehensif, urban renewal, penataan pemukiman kumuh ilegal, dan penyediaan perumahan dan pemukiman baru termasuk public housing. Sedangkan pendekatannya di sini dukungan infrastruktur dan layanan investasi untuk skala kawasan, dukungan untuk meningkatkan kualitas jaringan infrastruktur primer, sekunder, pengembangan kawasan serta pembangunan infrastruktur, ya, yang kemudian ini diidentifikasi dalam dokumen siap atau RP2KPKP, dan sana secara kontraktual melalui tender jasa konstruksi, supervisi oleh TMC, sistem jaringan infrastruktur, jalan, drainase, air minum, air limbah, persampahan, dan juga pengamanan kebakaran. Sedangkan skala lingkungan PLTBK atau penataan lingkungan pemukiman berbasis komunitas, ya, dukungan untuk meningkatkan kualitas jaringan infrastruktur tersier yang diidentifikasi dalam dokumen RPLP, rencana penataan lingkungan pemukiman, atau NUAP, Neighborhood Upgrade Action Plan. Dilaksanakan swakelola masyarakat melalui BPKN. Ya, jadi kalau skala kawasan yang besar ini tanggung jawab pemerintah, sementara skala yang kecil ini menjadi tanggung jawab komunitas. Ya. Baik, jadi sampai di sini untuk penjelasan terkait dengan perbaikan kawasan kumuh. Ini ada review yang barangkali bisa saudara pelajari. Menjelaskan antara keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 829 tahun 99 tentang persyaratan kesehatan perumahan dengan PUPR, nomor 2 tahun 2014 tentang pembangunan gedung hijau, ya, dengan ini. Tadi sudah saya jelaskan, tetapi yang saya ingin sebenarnya adakah pandangan yang lain dari saudara terkait dengan masalah dua komponen ini atau dua peraturan. Kemudian coba saudara buat analisis sederhana tentang bangunan tempat tinggal Anda sekarang, ya, rumah Anda atau kos, dan simpulkan apakah sudah termasuk rumah sehat atau tidak. Saudara dapat buat tabel dan scan sederhana terkait dengan tempat tinggal saudara. Atau barangkali ini bisa saudara kerjakan terkait dengan tugas yang kemarin, ya, terkait dengan analisis kawasan saudara, ya. Silahkan ditinjau apakah itu kawasan kumuh atau tidak, bagaimana kemudian upgrading dari kawasan itu, ya. Dan saudara tuangkan di dalam paparan saudara. Demikian pertemuan kita kali ini fisika bangunan bagi yang tertarik tadi, salah satunya ditulis oleh almarhum Romo Jaya, pengantar fisika bangunan, yang saudara pelajari. Tentunya ditunjang juga referensi-referensi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kira assalamualaikum.